Siapa di sini yang demen banget ngedit video? Coba tunjuk tangan. Oh, gue demen banget ngedit video. Gue udah ngedit dari zaman software Movie Maker, Windows Movie Maker. Terus ada tuh Corel Video Editor, terus ada lagi tuh DaVinci, Filmora ya. Terus sebelum ada CapCut pakai Adobe, sampai sekarang gue pakai Adobe dan subscription. Lumayan ya subscriptionnya, kalau misalnya Adobe tuh gue pakai yang Creative Cloud, jadi nggak cuma satu software doang, hampir semua software Adobe ya, 377 per bulan, 400.000 lah sama pajak gitu ya. Ini termasuk Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, Adobe Express, dan turunan-turunan software yang lainnya. Tapi di tanggal 24 Juni 2025 muncul sebuah postingan yang ngebuat orang-orang emosi dan mengundang diskusi. Karena di komunitas marah-marah Twitter, ada akun Twitter namanya Abon yang bilang dan juga berkumandang kayak, "Bangsat CapCut aplikasi pabrik, lu aja. Tuman banget jadi APK udah ditemuin dari nol dari zaman Covid, sekarang malah ngelunjak, bangsat." Menarik nih. Karena emang tidak ada kewajiban buat software untuk memberikannya secara gratis. Ya itu namanya teknik marketing. Tapi menurut gue nih ya, nih gue cuman buat video ini biar sedikit meluruskan. Gue gak pengen, ya elah kamera gue jadi hijau sebentar. Sorry bro, tadi tidak terlalu profesional ya kelihatannya. Kamera gue sudah tua. Ya jadi menurut gue Mas Abon ini valid kalau misalnya untuk marah-marah soal software ya. Kenapa? Karena marah-marahnya di tempat yang pas gitu. Komunitas marah-marah dan di Twitter. Tapi menurut gue ketika kita sedang marah, terus habis itu melampiaskannya di media sosial, seenggaknya kita tuh marah-marah tuh coba buat cari tahu dulu alasannya pas atau kagak. Jangan sampai justru ketika kita pikirin ulang, oh iya ya, kok kelihatan bego banget kalau misalnya kita marahin ini ya. Padahal kan emang bener gitu apa yang dilakuin sama pihak-pihak tertentu yang buat kita marah gitu. Terutama yang emang lagi dikeluarin undang-undangnya sama Om Abon. Sekali lagi gue harus bilang kalau misalkan di dunia ini gak ada yang gratis. Bahkan game-game gratis pun itu bayar pakai jiwa lu dan waktu lu sendiri. Game-game kayak Valorant, terus habis itu Mobile Legends, lu kira itu gratis? Kagak, itu pakai insanity lu men. Kalau misalkan lu menggunakan produk di mana produknya sendiri itu gratis, berarti yang emang diperjualbelikan itu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk waktu dan juga diri lu sendiri. You are the product gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal software editing, udah seharusnya orang-orang Indonesia tahu kalau misalnya software sejenis itu pasti nggak akan gratis terus-terusan. Jelas bakalan bayar di kemudian hari. CapCut awal itu gratis, itu karena mereka pengen shifting market dulu. Mereka tahu tuh kalau misalnya orang Indonesia terbiasanya bukan pakai software mereka, tapi terbiasanya pakai software Adobe yang nge-crack misalkan. Atau software-software yang seenggaknya masih bukan CapCut. CapCut kan termasuk yang baru gitu. Nah pelan-pelan mereka datang dulu, ngenalin kalau misalkan software gratis. Terus sama kelamaan ketika udah banyak banget orang-orang yang pakai, udah banyak banget orang-orang yang bergantung gitu ya sama fitur-fiturnya, sama aplikasinya, mulai tuh ada beberapa fitur yang awal itu gratis dihilangin jadi berbayar. Terus yang paling ngebuat orang-orang emosi gitu ya akhir-akhir ini terhadap CapCut, mungkin banyak banget fitur-fiturnya yang awal itu gratis dan kepake terus, lama-kelamaan jadi malah berbayar. Dan itulah yang pada akhirnya ngebuat orang termasuk Om Abon itu ngamuk-ngamuk sama CapCut. Ya kalau misalnya dalam segi harga ya, CapCut nggak yang mahal-mahal banget sih. Per bulan tuh 144.000. Kalau misalnya Premiere Pro itu 150 setahu gua. Ntar. Nah ya, Adobe Premiere Pro itu 150, jadi masih dalam batas wajar lah. Ya, lu juga harus tahu kalau misalkan harga subscription ini sewaktu-waktu bisa naik ya. Tergantung kondisi perusahaan. Jadi kalau misalkan tahun depan lu kaget tiba-tiba harganya naik ya, lu gak usah aneh karena ya begitulah caranya mereka untuk mengambil keuntungan. Dan kalau misalkan lu semua penasaran kenapa pada akhirnya mereka gak melakukan sistem pembayaran sekali beli, itu karena mereka terus-terusan update softwarenya. Dan ketika mereka terus-terusan update, itu pasti punya karyawan kan yang emang dipekerjakan di perusahaannya untuk selalu ngebuat software relevan. Jadi butuh biaya dan juga maintenance, makanya bayarannya itu subscription. Solusinya gimana Bang Ray? Oh, lu bisa tinggal lihat aja nih replyan dari postingannya Om Abon. Udah banyak juga orang-orang yang ngasih tahu gimana caranya biar seenggaknya CapCut lu masih tetap bisa digunain dan masih bisa pakai fitur Pro gitu. Cuman ya balik lagi, gue nggak bisa ngasih tau ke lu semua karena peraturan YouTube ya yang tidak memperbolehkan gue untuk menampilkan gimana caranya untuk melakukan sesuatu yang illegal.
Tapi gue nggak termasuk pihak-pihak yang salty banget kalau misalnya pada akhirnya ada orang-orang yang belum punya duit tapi lu masih pengen pakai software berbayar menggunakan jalur bajak laut dengan keterbatasan ekonomi. Gue sih nggak yang terlalu mempermasalahkan karena I have been there. Mungkin yang mempermasalahkan nanti yang punya software. Tapi selama prinsip lu itu belajar, terus kalau misalnya udah menghasilkan lu bakal jadi pelanggan resmi mereka, selama seperti itu ya, pemikiran lu harusnya sih nggak masalah. Tapi ya jangan gara-gara gue ngomong kayak gini lu ngelakuin juga gitu ya. Sebisa mungkin ya lu diem-diem aja. Cuman kalau misalnya lihat dari reply-nya, banyak banget orang-orang yang pada akhirnya ngebales amarah dari Om Abon gitu ya, bilang kalau misalkan lah emang software kayak gitu mau berbayar, lu ngapain? Malah teriak-teriak bilang katanya CapCut itu aplikasi yang pamrih anjir. CapCut gak butuh lu nih. Kayak misalkan komentar dari Rodia Gleal, misal Anda punya perusahaan software dengan karyawan yang tidak sedikit, mau nggak sih aplikasi dipakai semua orang dengan gratis selamanya? Bayarin gaji karyawannya pakai apa? Donasi kita bisa. Anda yang masih memakai jasanya harusnya punya rasa terima kasih. Tenang Der, ntar juga bakalan ada yang jualan di CapCut ilegal hasil tren yang sharing-sharing itu. Mursela, iya ada lagi anjir di reply-nya ketut banget. Quickless bilang kayak mental gamble gratis lu, perusahaan dikira badan amal. Apa susahnya bayar buat sesuatu yang udah bantu hidup lo? Mentalis kayak gini, kalau punya bisnis pasti ngegaji karyawan underpaid. Itu kalau minta jasa dari orang lain bayarnya pakai makasih mas, splitnya bukan main. Sesuai definisi ya, komunitas marah-marah. Gak cuman posenya doang yang marah-marah, tapi reply-nya juga marah-marah. Kalau iklan doang mah gak apa-apa lah, ini berbayar. Bisa-bisanya like something like that. Nambahin sound aja harus bayar, apa-apa berbayar. Kayak kebelet beli dunia aja yang punya cangcut ini. Ya karena emang basically software yang kayak gitu tuh berbayar dan gak yang murah. Sumpah nih gue ngerasa kasihan dan juga lucu di saat yang bersamaan. Soalnya akhirnya orang-orang sadar kalau misalnya software kayak gitu gak yang gratis. Itu teknik marketing doang. Udah dari zamannya Adobe men. Adobe tapi nggak yang awalnya gratis dulu, trial paling cuman 7-30 hari, terus abis itu setelah trial langsung berbayar semua. Tapi Muhammad bilang kayak nggak ada ceritanya lu nemenin CapCut, yang ada lu yang ditemenin. Ini betul, nggak ada yang suruh lu download CapCut juga, karena yang butuh CapCut lu tuh ya lu gitu, bukan CapCut yang butuh lu. Dari dulu pakai CapCut gratis, sekarang suruh bayar ngamuk-ngamuk, dikira bikin aplikasi gampang apa mereka juga butuh duit. Jengkolpedia, ya kan emang gitu. Awalnya gratis buat narik pemit. Ini seperti yang gue omongin ya sebelumnya. Begitu ada banyak yang pakai dan pada butuh, ya disuruh bayar lah. Semua aplikasi juga begitu kok. Kenapa cuma marah sama CapCut? Mereka kan mau cari duit, masa bakar duit terus dikira bikin app nggak pakai duit. Oh ya, fun fact aja. Jadi CapCut itu kalau nggak salah tuh di tanggal 15 sampai 17 Juni itu buat aturan baru gitu ya. Jadi setiap kali lu ngedit video di CapCut menggunakan fitur cloud-nya, itu segala macam footage bakal dilisensikan untuk bisa diiklankan menggunakan CapCut-nya sendiri. Tapi tetap aja konten owning-nya tetap punya lo, cuman jadi ada lisensi kalau misalkan footage lo itu boleh dipakai untuk kebutuhan advertisement mereka. Ini dikasih tahu lewat artikel Hello Partner dengan judul Claudia Sandino, CapCut's new update cloud cost creator and marketers their video content right. Di sini, the new terms give CapCut broad rights over your content, including the ability to use it however they want, alter it, and profit from it, all indefinitely. This includes your voice, face, likeness, creative edits, and branded content, even if it features a client or a commercial campaign. In short, by agreeing to these terms, you're permitting CapCut to turn your content into an ad, a training video, or anything else without your knowledge, consent, or compensation. Ini menarik banget. Dan gue coba buat tanya ke GPT, kalau misalnya di Adobe kayak gimana ya? Nah kesimpulannya kayak gini, kalau misalkan hak atas pengguna konten CapCut itu lisensinya sangat luas jika dipakai cloud. Maksudnya adalah ketika lu ngedit menggunakan penyimpanan internal lu, entah itu dari HP atau entah itu dari PC ya, selama bukan dari cloud, itu konten lu masih aman, masih milik lu sepenuhnya. Tapi kalau misalnya lu pakai cloud ya beda cerita. Konten lu bakal dilisensiin dan bisa sewaktu-waktu dijadiin iklan buat CapCut. Sementara di Adobe, mau lu itu pakai cloud atau mau lu itu pakai penyimpanan memori, lu masih tetap memiliki konten lu secara penuh. Terus untuk hal bisa digunakan iklan mereka, CapCut iya tanpa bayar dan Adobe enggak. Jadi maksudnya itu kalau misalnya Adobe ketika konten lu dijadiin iklan buat mereka, mereka mungkin bakal hubungin lu dan mungkin mereka bakal bayar. Kalau untuk bisa digunakan uang tanpa izin, CapCut yes. Kalau misalkan Adobe itu enggak. Jadi Adobe enggak
semena-mena kalau misalkan konten lu tuh bakal bisa digunakan sama mereka atau kagak. Nah, kesimpulannya adalah jika kamu membuat konten komersial, pribadi atau profesional dan ingin kontrol penuh, maka Adobe adalah pilihan yang jauh lebih aman daripada CapCut dari sisi hak cipta dan privasi. Gue bukan buzzer Adobe, tapi gue cuma pengen ngasih tau ini, siapa tahu ada di antara lo semua yang belum mengerti dan juga belum update mengenai TOS ya, terms and condition dari setiap software yang lu gunain. Cuman ya gue ngerti sih alasan kenapa pada akhirnya lu semua pada pakai CapCut, karena gampang banget kan ngeditnya. Jadi mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan ke lu semua. Thank you banget udah mendengarkan yaping gue selama beberapa menit. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.